kita harus bertransformasi. Saya sedikit ingin bicara tentang penyuluh dulu nih. Penyuluh ini tanggung jawab kita bersama. Penyuluh harus diberi afirmasi, harus diadvokasi, harus diberikan perhatian serius, tidak hanya di bibir saja. Dan saya kira ada produk yang cukup monumental yang sudah dilahirkan oleh direktorat terkait dengan Permenpan ya, RB tentang penyuluh. Tetapi saya ingin men-touch sedikit di bidang peningkatan kapasitasnya. Penyuluh kita ini memang harus dinamis, harus update, harus modern, harus digitally literate, harus memiliki literasi digital, harus memahami isu-isu aktual, harus mengikuti dinamika sosial keagamaan, harus bisa membaca literatur dan bisa membaca realitas. Dan ini tugas kita bersama, bukan tugas penyuluh saja, tapi tugas kita bersama. Tugas saya sebagai dirjen, tugas Pak Direktur, tugas para Kasubdit, para Kabid, Kakang Kemenak, Kakang Wil seluruh Indonesia terhadap peningkatan kapasitas penyuluh ini. Oleh karena itu, saya kemarin bersama Pak Direktur menginisiasi untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya. Kira-kira minggu depan saya kira ya, atau ya minggu depan saya akan mengundang 10 rektor perguruan tinggi bersama dengan rekan-rekannya dan juga Balai Diklat untuk mendiskusikan, mendesain pengembangan kapasitas penyuluh di masa yang akan datang, di samping tentu pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Diklat ya, yang sudah reguler itu. Tetapi harus ada langkah-langkah out of the box yang kita ambil untuk memberikan advokasi dan afirmasi kepada para penyuluh kita ini. Tentu bukan hanya kapasitasnya harus kita tingkatkan, tapi juga terkait dengan hal-hal yang terkait dengan itu, seperti kesejahteraannya juga harus kita pikirkan bersama. Sangat mendesak dan sangat urgen sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara tentang moderasi beragama. Saya sebagai dirjen, Pak Direktur tidak mungkin bisa berceramah di masyarakat grassroots seluruh Indonesia. Penyuluh inilah yang akan menjadi mubalik, yang akan menyampaikan itu semuanya tentang moderasi beragama misalnya. Apa sih moderasi beragama itu? Kalau penyuluh kita tidak bisa menjelaskan sesuai dengan bahasa kaumnya, sesuai dengan kapasitas lingkungan di mana mereka berada, tentu tidak akan efektif. Sementara varian-varian kapasitas masyarakat kita juga sangat luar biasa banyaknya, mulai dari masyarakat pedesaan sampai masyarakat perkotaan, mulai dari generasi baby boomers sampai generasi Z. Semuanya harus diceramahi oleh para penyuluh. Para penyuluh kita harus mampu mengcover, harus mampu mencapai masyarakat Indonesia yang jumlahnya begitu banyak, dari semua level, mulai dari masyarakat perkotaan menengah atas sampai masyarakat pedesaan, sampai kelompok milenial, sampai generasi Y, sampai generasi X, sampai generasi baby boomers. Semua harus diceramahi oleh para penyuluh kita ini. Oleh karena itu kemampuannya memang harus luar biasa. Dan inilah yang menjadi tugas kita bersama. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini yang terus-menerus saya sampaikan kepada Direktorat Penais. Kita harus mentransformasi program-program kita. Bukan hanya penyuluh yang harus bertransformasi secara kapasitas, tapi program-program kita harus inovatif, harus kreatif, dan harus produktif, harus efektif untuk menjangkau masyarakat kita, khususnya para penyuluh-penyuluh kita. Dan saya percaya, saya yakin, saya berasumsi bahwa ini sedang dilaksanakan secara serius oleh Direktorat Penais, dan termasuk program malam ini
sampai beberapa hari ke depan juga dalam konteks itu sesungguhnya. Dalam konteks untuk menyamakan persepsi, untuk mendesain program, untuk bersinergi agar kita bisa mencapai visi misi Direktorat Jenderal Bimas Islam, khususnya tugas dan fungsi atau core business dari Direktorat Penais yang merupakan salah satu pilar yang sangat penting di Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya percaya atau saya berasumsi saja bahwa insya Allah kita tentu semua punya pemahaman yang memadai tentang moderasi beragama,